Shalom, perkenalkan nama saya Fitriani Sitanggang dengan NPM 21110068, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas AKBP Nomensen, dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik menurut pendapat saya adalah suatu proses ke arah yang sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Maksudnya di situ adalah sesuatu yang kita pengertian dari perkembangan peserta didik menurut saya adalah menunjuk pada suatu proses yang ke arah yang sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Contohnya seperti ini, jika kita melakukan sesuatu dan sesuatu atau tindakan yang kita lakukan itu tidak dapat diulang kembali. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu tidak bisa diulang-ulang karena itu nyata dan tidak akan pernah diulang kembali. Dan perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Sebelum saya menerangkan apa itu perkembangan peserta didik, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pendapat saya, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh kita, dan pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh kita semakin banyak bertambah sel. Jaringan dan organ tubuh kita juga semakin besar dan atau meningkat. Maksudnya di situ jika umur kita bertambah, sel yang ada di jaringan kita itu semakin besar. Dan begitu juga pertumbuhan kita dalam perubahan fisik dapat diukur dari berat badan kita dan diukur tinggi badan kita dan berat badan kita juga. Pertumbuhan itu juga tidak dapat pertumbuhan yang kita alami itu tidak akan kembali semula, malahan pertumbuhan kita itu lebih meningkat dan tidak menurun karena apa? Karena dalam pertumbuhan kita itu juga tidak dapat kembali dalam keadaan yang semula. Baik, perkembangan itu yang dimaksud dari bagaimana proses pematangan sel-sel yang ada di tubuh kita menuju kedewasaan. Disebut juga itu dalam perkembangan dimulai dari kematangan fisik kita, seperti dalam kita berbicara, bisa kita emosi, dan pikiran kita pun bisa menuju kedewasaan. Perkembangan itu tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaannya itu di dalam pertumbuhan itu kita bisa dapat diukur, sedangkan perkembangan kita tidak dapat mengukur. Yang dimaksud bisa diukur dalam pertumbuhan itu, kita bisa mengukur berat badan kita, tinggi badan kita, dan kalau perkembangan itu contohnya apa yang kita ucap, kecakapan kita dalam berbicara, bisa emosi dan pikiran kita menuju kedewasaan, dan lebih diberatkan perkembangan ini apa yang kita atau tingkah laku kita. Aspek-aspek dalam perkembangan peserta didik yaitu pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu salah satu aspek dalam perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan kita, yaitu semua proses psikologi kita yang berkaitan dengan bagaimana individu kita mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Maksudnya di situ kita apa yang kita pahami atau yakni bisa
mempersepsi imajinasi kita dalam pengetahuan dan penangkapan makna dan penilaian penalaran. Salah satu contoh tokoh yaitu Konekti Anak. Dalam aspek-aspek dalam perkembangan peserta didik ada beberapa yang saya dapat jelaskan. Yang pertama itu nilai agama dan moral. Yang seperti kita ketahui, setiap anak terutama di negara kita itu yaitu negara Indonesia selalu dibesarkan dengan nilai agama, dengan agama yang kita percayai. Dan si kecil itu perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah plus berkomunitas agamanya. Dan agama yang kita anut itu juga banyak mengajarkan sikap-sikap kita, sikap-sikap yang kita yang benar, seperti kita tahu cara menolong dan jujur, sopan, hormat, dan cara kita toleransi dengan agama yang lain yang berbeda dengan agama kita. Yang kedua yaitu menurut saya fisik dan motorik. Fisik motorik itu diartikan sebagai apa yang kita lakukan atau segala sesuatu yang kita lakukan berhubungan dengan perkembangan tubuh kita. Motorik itu kemampuan kita untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri, seperti kita menggunakan pensil. Itulah alat kita untuk dapat menulis di dalam buku itu, termasuk dalam motorik. Motorik kasar itu ada beberapa motorik pengertiannya, yaitu motorik kasar adalah kemampuan tubuh berkoordinasi, keseimbangan kita lincah dan lentur sesuai peraturan. Kita bisa melatih bagian ini dengan baik lewat olahraga. Yang kedua itu perkembangan fisik, dan maksudnya di situ adalah bagaimana perilaku kita dalam keselamatan, yaitu memiliki berat yang seperti yang tadi saya bilang, memiliki berat badan, tinggi badan, dan tingkar kepala yang sesuai dengan usia kita. Dan kita juga perlu memiliki kemampuan hidup bersih dan sehat, karena hidup bersih dan sehat itu sangat perlu bagi kita, dan juga peduli dalam keselamatan diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu konektif. Di dalam aspek konektif ini berhubungan dengan erat dengan akal kita, dalam pikiran kita. Pertumbuhan di era ini sangat luas, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di luar lingkungan di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga permainan kita yang mengajak si kecil bisa berpikir. Pada aspek ini kita akan belajar memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan praktis, fleksibel, dan diterima secara sosial dan di lingkungan kita dan juga bisa menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam suatu kondisi yang baru kita temui. Dan sebagai kita tentang konektif ini, kita bisa berpikir logis, seperti mengenal perbedaan, pola klarifikasi, dan sebab akibat perencanaan dan inisiatif. Dan kita juga bisa mengenal, menyebutkan, serta menggunakan lambang-lambang seperti angka dan abjad. Dan kita juga bisa menggambarkan ulang sesuatu yang kita pernah kita dilihat atau pernah yang kita rasakan di pada masa lalu. Yang keempat, sosial emosional. Di dalam aspek ini, tahap perkembangan ini sangat terkait dengan pengenalan diri dan orang-orang yang kita sekitar. Kita atau adik-adik kita mulai memperlihatkan kemampuan kita, diri kita yang kita miliki, yang kita pendam. Kita memperlihatkan kemampuan kita. Ia juga mengenal perasaan sendiri, dan kita bisa juga mengendalikan diri
dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan kita juga dapat belajar tanggung jawab bagi dirinya dan bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan kita mempelajari hak-hak aturan dan bertanggung jawab atas perilaku kita untuk kebaikan kita bersama-sama. Dan di dalam perkembangan kognitif ini lebih senang kita bermain dengan teman sebaya. Kita bisa dapat memahami perasaan, merespon, berbagi, mendengarkan serta menghargai hak-hak dan pendapat orang lain. Dan itu pun lebih konfrontatif dan bisa berperilaku sopan. Yang kelima, bahasa. Kita atau teman kita atau adik-adik kita lebih memahami hal yang dimasukkan orang tua, seperti orang tua memerintah kita dengan aturan, cerita, dan menghargai apa yang dikatakan orang tua. Kita bisa berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab dan menceritakan kembali apa yang kita ingin ceritakan kepada orang tua kita atau teman-teman kita. Dan kita juga dapat memahami bunyi huruf, seperti kita bisa dibantu oleh alat musik untuk sesuai anak atau sesuai yang kita dengan kepribadian kita. Yang terakhir yaitu seni. Setiap anak terlahir imajinatif, maka tidak anehnya kalau seni termasuk dalam enam aspek perkembangan usia dini ini. Kita bisa berkooperasi dan mengekspresikan diri dalam hal musik, seperti kita berbakat seperti drama, lukisan, kerajinan, dan bisa juga acting, dan masih banyak lagi. Kita juga lebih menghargai karya-karya seni yang ada di tempat kita, seperti itu. Ada beberapa yang saya tahu tentang manfaat dalam perkembangan peserta didik. Menurut saya yang pertama yaitu kita mengetahui bagaimana cara menyikapi peserta didik. Seperti kita mengetahui perkembangan peserta didik, sama saja kita mempelajari apa karakter peserta didik itu sendiri. Kita lebih mengetahui pertama karakter masing-masing dalam peserta didik, dan kita juga dapat membantu tenaga pendidik dan untuk merespon dan menyikapi peserta didik. Hal ini yang kita lakukan nantinya akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan dapat juga meningkatkan manfaat hidup rukun di sekolah secara alami. Yang kedua, dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Manfaat ini juga bisa diperoleh tenaga pendidik dengan mempelajari karakter peserta didik dan dapat membantu untuk menentukan bagaimana agar terciptanya suasana kondusif selama proses pembelajaran. Dan hal ini juga tentunya akan memudahkan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran dan dapat dimanfaatkan disiplin dalam belajar bagi peserta didik dan dapat juga terbentuk dengan sendirinya. Yang ketiga itu meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Dalam manfaat ini kita dapat mempelajari bagaimana perkembangan peserta didik yang lainnya adalah kita dapat membantu membangun komunikasi yang baik, sehingga interaksi yang antara tenaga pendidik dan peserta didik bisa berjalan dengan baik. Dengan cara ini tidak langsung bisa meningkatkan keterkaitan peserta didik terhadap pembelajaran yang kita berikan. Keempat itu menentukan metode yang efektif. Dengan mengetahui perkembangan peserta didik, kita atau tenaga pendidik bisa mengusahakan bagaimana metode pembelajaran yang akan diterapkan, sehingga tenaga pendidik dapat mendapatkan manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar dengan efektif. Hal ini tentunya tidak bermanfaat bagi tenaga pendidik saja, namun juga peserta didik, karena hambatan yang bisa muncul selama proses pembelajaran bisa diminimalisir dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai yang target yang direncanakan sebelumnya.
Yang kelima, mengenali jika terjadi penyimpanan perkembangan. Di dalam yang kelima itu kita dapat mengetahui bagaimana peserta didik dan tentu mengetahui seberapa jauh peserta didik memahami pembelajaran maupun situasi yang berlangsung di dalam kelas. Dengan begitu juga jika ada penyimpanan atau terjadi hambatan di dalam kelas, tenaga pendidik sedikit banyak bisa membaca situasi dan bisa membantu mempercepat pemecahan solusi untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Yang keenam, kita mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan oleh pendidik. Maksudnya di situ adalah kita dapat membantu mengetahui bagaimana peserta didik yang kurang dalam pembelajaran dan mana yang kurang semangat dalam belajar atau lainnya. Di sini kita harus mengetahui pendidik di sini kita harus mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik dengan apa mereka semangat belajar atau ada masalah-masalah yang mereka lakukan. Dan itulah cara kita agar mereka tidak terjadi. Kita dapat mendorong agar peserta didik lebih aktif dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kita bisa memberikan motivasi atau kita bisa berbicara kepada mereka dengan secara pribadi, maupun kita bisa juga berbicara dengan di dalam proses pembelajaran. Mungkin dalam cara ini kita bisa dapat memaksimalkan dalam peserta didik mendapatkan manfaat pendidik tidak hanya dari aspek ilmu namun juga dalam kemampuan diri. Yang terakhir, memiliki ekspektasi pada peserta didik. Kita bisa dapat memahami seberapa kemampuan yang dimiliki oleh dalam perkembangan peserta didik. Salah satunya mengetahui perkembangan dari peserta didik. Tenaga pendidik bisa kita tahu apa yang kita ajarkan lebih atau apa yang sudah cukup yang kita ajarkan pada peserta didik. Sehingga tenaga pendidik bisa memiliki ekspektasi pasti dilihat dari perkembangan peserta didik tersebut. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor genetik atau keturunan. Seseorang anak atau baik laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tua. Itu yang pertama, yaitu faktor genetik. Yang kedua, faktor hormon. Maksudnya di dalam faktor hormon ini adalah contohnya geng yang di dalam tubuh kita itu mengwarisi dari orang tua kita. Yang ketiga yaitu faktor gizi, dan keempat faktor lingkungan. Yang kelima yaitu faktor pendidikan. Baik, sekianlah dari hasil yang telah saya terangkan tentang perkembangan peserta didik. Semoga kita dapat memahami dan dapat mengerti bagaimana perkembangan peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat.